Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 47 Racun, Jadilah Milikku. Wah! Diikuti oleh suara keras yang begitu dahsyat hingga membuat bumi berguncang, seekor harimau putih yang besar menabrak pohon besar dan jatuh ke tanah. Sebuah lubang besar terlihat di kepala harimau putih tersebut. Di samping harimau putih berdiri seorang pemuda mengenakan jubah putih biasa dengan jiwa iblis di tangannya. Lengkungan sedikit ke atas di bibirnya menunjukkan bahwa ia merasa puas. Pemuda ini adalah Jiang Chen. Setelah membunuh badak bergaris hitam, harimau putih adalah binatang iblis laut ki tengah keempat yang dibunuhnya. Jiang Chen tidak menyia-nyiakan apapun karena dia menyerap sepenuhnya jiwa iblis. Sayangnya, setelah menyerap keempat jiwa iblis ki hai tengah, tanda naga keenam di laut ki-nya masih belum terbentuk sepenuhnya. Semakin kuat potensi batinku, semakin banyak sumber daya yang akan kubutuhkan. Sepertinya aku perlu mencari binatang iblis di atas levelku saat ini. Selain itu, untuk mencapai alam ki hai akhir, kurasa aku perlu membentuk setidaknya 8 tanda naga. Jiang Chen berpikir dalam hati. Saat ini dia telah berjalan sejauh 200 mil ke pegunungan, tetapi dia belum bertemu dengan binatang iblis yang kuat. Dia juga belum bertemu dengan binatang iblis yang memiliki garis keturunan khusus. Meskipun gunung Origin besar, gunung itu masih terletak di perbatasan benua Sein. Sangat sulit untuk menemukan binatang iblis yang kuat di sini, dan lebih sulit lagi untuk menemukan binatang iblis dengan garis keturunan khusus. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Ini adalah perbatasan benua timur selain menjadi perbatasan benua suci. Energi alam di sini lemah. Sebagai perbandingan, energi alam di benua surgawi setidaknya beberapa ratus kali lebih kaya. Energi alam di suatu tempat melambangkan banyaknya sumber daya yang mempunyai pengaruh kuat terhadap para prajurit dan binatang iblis. Tepat pada saat ini, angin dingin tiba-tiba bertiup dari hutan tepat di depan Jiang Chen. Angin dingin ini membawa bau busuk yang sangat kuat, membuat siapapun yang menciumnya merasa ingin muntah. Jiang Chen menciumnya sekali dan langsung merasa pusing, tetapi sedetik kemudian, bau busuk itu diserap oleh tanda naga di tubuhnya. Skill transformasi naga adalah skill dengan atribut yang terbesar. Skill ini adalah musuh alami semua energi yin yang jahat. Di sisi lain, skill transformasi naga dapat menyerap apapun di dunia ini, hal-hal yang tidak dapat diserapnya sangatlah langka. Ini adalah salah satu bagian yang paling menakutkan dari skill ini. Racun. Skill transformasi naga benar-benar menakjubkan. Bahkan bisa menyerap racun. Jiang Chen sedikit terkejut. Bau itu berasal dari makhluk yang sangat beracun. Jika bukan karena makhluk itu, dia tidak akan bisa membuatnya pusing seperti ini. Namun, yang mengejutkannya, keterampilan transformasi naga benar-benar dapat menyerap racun. Gemerisik gelombang. Suara gemerisik terdengar di depannya. Jiang Chen terkejut dan melihat seekor ular piton besar datang ke arahnya. Ular piton raksasa itu panjangnya 3 meter. Tubuhnya setebal tong bundar, dan ditutupi sisik hijau. Sepasang mata menatap Jiang Chen seperti raja kematian dari neraka, dan lidah merahnya terus menjulur dari mulutnya. Gas beracun terus keluar dari ular piton hijau besar itu, busuk. Rumput dan bunga di sekitarnya berubah menjadi hitam dimanapun ia lewat, langsung layu. Ini membuktikan betapa kuatnya gas beracun ini. Piton neraka hijau, alam ki hai akhir. Mata Jiang Chen berbinar. Dengan pengalamannya, dia bisa mengenali ular piton hijau besar itu hanya dengan sekali pandang. Ular piton hijau neraka merupakan binatang yang sangat berbisa. Kata neraka dalam namanya melambangkan kematian karena kekuatan dan intensitas racunnya. Tubuhnya ditutupi oleh sisik hijau yang sulit dipatahkan. Itulah sebabnya ia mendapat julukan ular piton hijau kematian. Ular hijau neraka adalah raja tunggal di hutan. Alasan mengapa ular itu disebut raja adalah karena tidak ada binatang iblis lain yang berani mendekatinya. Bahkan binatang iblis yang berada pada level lebih tinggi dari ular hijau neraka tidak akan mau melawannya. Racunnya terlalu kuat dan pekat. Jika racun itu masuk ke dalam tubuhnya secara tidak sengaja, hasilnya akan mengerikan. Inilah alasan mengapa ular itu tampak begitu kesepian. Bahkan seorang prajurit Intifana akan berhenti bergerak saat ia bertemu dengan ular piton neraka hijau ki hai akhir tanpa berani melawannya. Ular piton hijau adalah spesies ular langka, dan sulit untuk menemukannya. Tidak seorang pun akan pernah menduga akan melihatnya di sini. Ular piton hijau di depannya jelas tertarik oleh suara yang dibuat Jiang Chen saat membunuh harimau putih itu. Saat ini, ular piton hijau telah memutuskan bahwa Jiang Chen akan menjadi mangsanya hari ini. Aku penasaran apakah skill transformasi naga mampu menahan racun ular piton hijau neraka ini. Jiang Chen bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ular hijau neraka adalah binatang iblis yang sangat mengerikan, tetapi Jiang Chen tidak takut akan hal ini. Keterampilan transformasi naga memiliki banyak kekuatan hebat yang belum ditemukan Jiang Chen. Dia perlu mengeluarkan dan menemukan kekuatan itu sedikit demi sedikit.
Selain itu, dengan kemampuan Jiang Chen, bahkan jika keterampilan transformasi naga benar-benar tidak dapat menyerap racun ular piton hijau neraka ini, ia masih memiliki cara lain untuk mengatasinya. Ular piton hijau neraka di depannya adalah binatang iblis Ki Hai akhir. Jika ia dapat menyerap jiwa iblisnya, maka tanda naga keenam di Laut Qi-nya akan dapat terbentuk sepenuhnya. Itu sepadan dengan usahanya. Ular piton hijau neraka melihat bahwa manusia ini tidak mencoba lari setelah melihatnya. Ekspresi terkejut muncul di matanya, tetapi segera digantikan oleh ekspresi kejam dan mengejek. Ular piton hijau itu tiba-tiba berdiri, hanya menyisakan sebagian kecil ekornya di tanah. Ia menatap Jiang Chen dari atas. Setelah itu, ia menggoyangkan tubuhnya, dan gas beracun berwarna hijau seperti jaring raksasa muncul dari ular piton hijau itu, mulai terbang menuju Jiang Chen. Melihat ini, mata Jiang Chen berbinar. Dengan kemampuannya, jika dia ingin menghindari serangan ini, jaring racun raksasa itu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Namun, dia hanya berdiri di tanah tanpa bergerak. Dia menggertakkan giginya dan berpikir dalam benaknya, ayo bertarung. Ini karena Jiang Chen jelas mengerti bahwa dengan levelnya saat ini, jika dia tidak bisa bertahan dari serangan racun ular piton hijau, tidak ada alasan baginya untuk melawannya. Begitu ular piton hijau menjadi marah, semua yang berada dalam jarak 10 meter darinya akan menjadi racun yang mematikan, dan dia bahkan tidak akan bisa mendekatinya. Oleh karena itu, ia menaruh semua harapannya pada skill transformasi naga. Ia ingin merasakan sendiri apakah skill transformasi naga mampu menyerap sejumlah besar racun mematikan. Berdiri diam, gas beracun mematikan yang dilepaskan dari ular piton hijau neraka telah menyelimuti Jiang Chen. Gas beracun itu langsung memasuki tubuh Jiang Chen. Ketika ular piton hijau neraka melihat manusia di depannya tidak bergerak sama sekali saat gas beracun menyelimutinya, ia terkejut dan langsung merasa terkejut. Apakah manusia ini idiot? Apakah manusia itu kehilangan beberapa saraf di otaknya, atau kepalanya sebelumnya terjepit pintu? Ini hanya orang bodoh, tidakkah ia tahu bahwa begitu gas beracun memasuki tubuhnya, ia akan mati? Atau karena ia tahu bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri setelah bertemu dengannya? Apakah itu sebabnya ia menyerah untuk bertarung? Tak peduli apapun, cara Jiang Chen bereaksi telah membuat piton hijau neraka bingung. Ketika gas beracun yang mematikan itu memasuki tubuh Jiang Chen, ia langsung merasakan sakit yang menusuk jantung di sekujur tubuhnya. Ini adalah racun mematikan dari ular piton hijau. Ia tidak berani mengabaikan racun itu. Ia segera mulai mengedarkan keterampilan transformasi naga dan tanda naga di Laut Qi-nya, membuat mereka marah seperti beberapa binatang purba. Tanda naga mulai menyerap gas beracun dengan kecepatan luar biasa, dan hanya dalam sepersekian detik, semua racun telah diserap. Jiang Chen tidak hanya tidak merasa tidak nyaman, ia juga merasa bersemangat. Hahaha. Jiang Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Skill transformasi naga benar-benar dapat menyerap racun mematikan dari ular piton hijau. Ini luar biasa, ini berarti dia kebal terhadap semua racun di masa mendatang. Melihat Jiang Chen menyerap semua racunnya dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan tertawa seperti orang gila, ular piton hijau neraka itu punya firasat buruk. Ia telah menjadi makhluk terkuat di hutan ini sejak lama, tetapi ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seseorang seperti ini, seorang gila. Racunnya yang mematikan tidak berpengaruh pada pria ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Gur gelombang. Ular piton hijau itu tidak dapat menahannya lagi. Ia meraung keras dan menjadi sangat marah. Ia tidak percaya bahwa ada manusia kecil yang kebal terhadap racunnya yang mematikan. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan cairan hijau. Cairan itu menyerupai pedang terbang, dan terbang ke arah Jiang Chen dengan kecepatan tinggi. Huff. Jiang Chen mendengus dingin. Mengetahui bahwa keterampilan transformasi naganya membuatnya kebal terhadap racun mematikan, dia tidak lagi merasa khawatir. Seekor ular piton hijau yang telah kehilangan senjata terkuatnya hanyalah mangsa di mata Jiang Chen. Menghadapi serangan cairan hijau dari ular piton hijau neraka, lengan Jiang Chen bergerak sambil meninju dengan tinjunya yang diselimuti energi terang, tinjunya bertabrakan dengan cairan hijau. Plak. Jiang Chen ingin menghancurkan cairan itu, tetapi cairan itu seperti zat lengket. Cairan itu menempel di tangan Jiang Chen. Set, plus. Suara desisan yang membakar bergema dari tinju itu. Jiang Chen segera merasakan korosi yang kuat di tinjunya. Cairan hijau itu seperti segerombolan ular kecil, menembus ke dalam tubuhnya. Apa-apaan ini? Jiang Chen mengumpat kesakitan. Meskipun jurus transformasi naga dapat menyerap racun, rasa sakit di tinjunya masih membuatnya mengerutkan kening. Sudah cukup bermain-main denganmu. Hadapi kematianmu. Jiang Chen berteriak sebelum melompat ke udara. Dia mengarahkan jarinya seperti pedang ke arah ular piton hijau. Wah! Sebuah jari emas raksasa dilepaskan oleh Jiang Chen, dan suara seperti ledakan besar terdengar.
Dengan kekuatannya saat ini, dia akan dapat langsung membunuh siapapun di bawah ranah Intifana, termasuk binatang iblis yang kuat itu. Tepat di depannya, ular piton hijau neraka itu memasang ekspresi bodoh. Ia terkejut, dan masih mengingat kejadian sebelumnya dalam benaknya. Cairan hijau itu adalah racunnya yang paling mematikan, tetapi lawannya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, dan ini membuat pikiran ular piton hijau neraka menjadi kacau. Jari emas besar itu, disertai suara ledakan keras, muncul di depan ular piton hijau dalam waktu kurang dari sepersekian detik. 6 jari surya yang kuat yang sedikit memancarkan kekuatannya telah mengunci ular piton hijau sepenuhnya. Set. Ular piton hijau neraka merasakan hawa dingin menggigil di tulang punggungnya dan baru bereaksi sekarang, namun reaksinya terlalu lambat. Wah! Jari emas raksasa itu mengenai titik 7 inci di bawah kepala ular piton hijau. Ini adalah titik lemah semua ular. Yang lebih parah lagi adalah ia diserang oleh jurus jari surya tunggal yang kuat. Ular piton hijau neraka menjerit kesakitan. Tubuhnya terkoyak menjadi 2 bagian akibat pukulan itu, dan 1 meter tubuhnya telah terkoyak sepenuhnya menjadi beberapa bagian. Seekor ular piton hijau Ki-Hai akhir mati dengan cara yang mengerikan, mayatnya masih menggeliat di tanah. Darah yang mengalir keluar dari mayatnya juga sangat beracun, tanah menjadi hitam dan semua tumbuhan langsung mati saat tersentuh darahnya. Jiang Chen berusaha keras menahan bau busuk itu sambil mengambil pisau kecil dari tasnya. Kemudian, ia memotong tengkorak ular piton hijau dan mengeluarkan jiwa iblisnya. Ada cairan hijau mengalir di dalam jiwa iblis berwarna hijau. Ini adalah sumber ular piton hijau dan dari sanalah semua racunnya berasal. Menurut naskah transformasi naga, jika aku menyerap jiwa iblis dengan kemampuan khusus, aku akan dapat memiliki kemampuan yang diberikan Tuhan. Aku ingin tahu apakah aku akan dapat memperoleh racun ular piton hijau ini setelah menyerap jiwa iblisnya. Jiang Chen menatap jiwa iblis di tangannya. Jika dia mampu meminum racun itu untuk dirinya sendiri, maka dia akan memiliki satu lagi keterampilan tersembunyi yang menakutkan dan mampu membunuh orang tanpa mereka sadari. Racun, jadilah milikku. Setelah berkata demikian, Jiang Chen menelan jiwa iblis ular piton hijau neraka.